Saudara sekalian, perjalanan hidup kita memang terasa begitu cepat. Karena hari ini kita sudah memasuki lagi masa Advent. Disebut sebagai masa Advent karena ini adalah masa kita semua menanti kelahiran Sang Juru Selamat. Ini juga menjadi sebuah masa pengharapan di mana optimisme kita dibangun dari hari ke hari. Bacaan hari ini dari kitab Yeremia menunjukkan pengalaman umat Israel yang merasa diperlakukan tidak adil. Dan Yeremia diutus kepada umat Israel yang merasa diperlakukan tidak adil itu untuk mulai berharap dengan mengatakan, "Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud." Saudara-saudara, saat orang merasa dipersekusi, merasakan ketidakadilan, kata-kata tunas keadilan itu sungguh memberikan pengharapan dan penghiburan, semangat dan daya tahan bagi mereka semua, bahwa perasaan dan perlakuan tidak adil itu tidak terbatas. Pasti itu akan ada masanya, akan berhenti pada waktunya. Sehingga mereka, umat Israel ini, tidak lama lagi akan memasuki masa hidup yang tentram. Dan saat itulah mereka akan sujud syukur bahwa Allah yang mereka sembah itu hadir dan berkarya. Di dalam Injil Lukas tadi digambarkan situasi yang lebih menakutkan. Kalau perasaan tidak adil yang dialami oleh umat Israel itu adalah perlakuan dari bangsa lain yang lebih kuat, yang lebih berkuasa. Tetapi yang dihadapi oleh situasi yang digambarkan Yesus itu kita berhadapan dengan alam yang murka, alam yang sedang bergelora, dan itu semua berada di luar jangkauan kita. Kuasa langit akan goncang, itu mau menunjukkan betapa manusia itu kecil. Untuk berharap seperti yang dialami oleh bangsa Israel itu kecil. Tetapi kendati alam yang bergelora dan begitu menakutkan dan menyeramkan itu, bagi umat beriman juga tidak perlu membuat dirinya takut, tidak perlu membuat dirinya kecil lalu ngelokro dan pasrah. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan,
Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab pada saat itulah penyelamatanmu sudah dekat. Kita diharap untuk menatap ke depan, untuk meletakkan harapan itu pada Allah sendiri. Dan supaya kita tidak hanyut oleh malapetaka bumi yang mulai goncang itu, kita diajak untuk berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah oleh pesta pora dan kemabukan. Saudara-saudara, masa-masa penantian bagi kita itu lebih menggembirakan daripada gambar yang disampaikan oleh kitab Yeremia maupun oleh gambaran Yesus tadi. Karena kalau kita lihat situasi alam di sekitar kita, memang ada banyak berita tentang gelombang ketiga dari COVID. Tetapi kalau kita sendiri tetap tertib, tetap berjaga, tetap hati-hati, kesan saya situasi yang kita hadapi pasti akan menjadi lebih baik dan lebih ringan. Kita dulu pada waktu ada perubahan kebijakan dari pemerintah dengan mengetatkan yang namanya PPKM level 1 sampai 4. Sebagian dari kita juga tidak merasa nyaman karena merasa dibatasi, merasa dikekang. Tetapi begitu setiap wilayah dievaluasi, kemudian diubah statusnya karena ketaatan warga kepada kebijakan pemerintah, lalu seluruh negara kita itu tidak sama statusnya. Antara kota yang satu dan kota yang lain, daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda. Sehingga kita mulai mengerti bahwa kita tidak boleh gebyah-uyah dengan memaksakan ide lockdown. Tidak semua daerah sama, tidak semua perilaku rakyat itu sama. Perilaku orang di kota sesuai dengan keadaan alam itu berbeda dengan yang kita ada di daerah pinggiran, dan berbeda lagi dengan saudara kita yang berada di lebih desa lagi. Maka juga saat-saat seperti ini kita memang sudah paham bahwa akan ada pemberlakuan PPKM lagi level 3. Tapi sikap kita ternyata juga berbeda. Kita tidak sepanik dulu. Kita lebih tenang. Kita lebih bisa menata diri. Kita lebih bisa mengatur. Itulah artinya kita menjaga diri supaya tidak larut di dalam pesta pora. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita mabuk. Dan kita seraya kita menjaga diri supaya tidak terbawa arus pesta pora ataupun kemabukan, kita berdoa, kita tetap tertib, kita tetap menjaga diri kita dan menjaga lingkungan dan saudara-saudara yang kita cintai. Yang harus kita lakukan bukan hanya menjaga diri, tapi kalau kita mengikuti catatan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita juga dipuji dan kita boleh bersyukur
Karena kita sehingga saat ini sedapat mungkin di dalam segala keterbatasan dan kebutuhan kita taat kepada sabda Tuhan. Kita sudah mengasihi saudara kita dan sudah bertumbuh di dalam kasih. Kasih satu akan yang lain dan kasih kepada banyak saudara. Tetapi Paulus mengajak kita dengan mengatakan, hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu artinya apa? Kita tidak boleh puas hanya dengan hasil yang sekarang. Kalau kita ingin merdeka, kalau kita ingin semuanya serba bebas, kita harus lebih bersungguh-sungguh di dalam menjaga situasi ini. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita menuruti hawa nafsu yang nanti malah membuat kita mundur, malah membuat kita celaka. Itu yang kita tidak mau, itu yang kita hindari. Saudara-saudara, permenungan pekan Advent 1 sampai 4. Untuk keuskupan kita memilih tema keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Tema ini menjadi sebuah permenungan perjalanan dinamika kita sejak masa pandemi hingga sekarang. Sudah 2 kali Paskah kita tidak bisa merayakan bersama-sama dengan hadir di gereja. Ini juga akan 2 kali Natal. Tetapi kalau kita baca situasi Natal tahun lalu dan Natal sekarang, kiranya Natal ini akan berbeda lagi. Natal tahun lalu kita masih merayakannya di rumah. Fokus kita saat itu dengan mengikuti streaming. Kendati begitu, kita juga merasa bahwa diri kita itu hadir di dalam gereja. Natal tahun ini kita berharap sudah bisa hadir di gereja, yang kapel hadir di kapel. Tentu ini sebuah situasi yang berbeda lagi. Ini lebih menggembirakan daripada yang tahun lalu. Dan itu hanya mungkin dapat terjadi kalau kita mempersiapkan hati dan budi kita dan menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, tema keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus itu mau menjadi apresiasi, menjadi sebuah penghargaan katakanlah gereja kepada kita semua, kepada keluarga kita semua, bahwa sepanjang masa pandemi kita semua membuktikan diri hingga saat ini menjadi keluarga yang tangguh. Memang ada beberapa anggota keluarga yang terpapar pandemi dan kemudian ada sebagian lagi yang meninggal. Tetapi yang meninggal itu kalau kita lihat kebanyakan mereka memang sudah membawa sakit penyakit lain yang lebih serius, sehingga pandemi itu menjadi pemicunya. Itu hal yang tak terelakkan. Tetapi bagi kita semua yang secara umum kondisi kesehatannya cukup baik,
kendati terpapar COVID. Tetapi karena kita itu tertib di dalam menjaga kesehatan kita, dan juga kita dibantu oleh saudara-saudara lain yang tetap sehat, kita semua bisa masuk ke dalam masa sekarang ini, masa perubahan sedikit demi sedikit menuju sebuah kegembiraan. Kebersamaan menjaga hidup bersama inilah yang kita syukuri. Yang tangguh bukan hanya keluarga kita, tetapi juga bagaimana kita dapat hidup bersama. Kesehatan bersama dapat kita jaga manakala kita mau saling memperhatikan, mau saling menolong, mau saling berkorban. Kita menahan diri untuk dalam situasi yang tidak nyaman ini hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena begitu kita memikirkan diri sendiri, berarti kita membuat garis pemisah dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Dan kita merasakan akibatnya kalau kita berlaku egois seperti itu. Nah, keluarga tangguh itu di satu sisi mensyukuri apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan kedua, kita ingin ke depan menjadi keluarga yang lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi, bukan hanya pada waktu menghadapi situasi kesehatan, tetapi juga pada waktu kondisi ekonomi kita menurun. Masa-masa pandemi membuktikan kepada kita semua bahwa secara umum memang kondisi ekonomi kita turun. Ada yang terjun bebas, ada yang setengah, ada yang 3/4 dan seterusnya. Namun toh kita dengan saling membantu, saling menolong satu sama lain itu, kita bisa bertahan. Harapannya tentu ke depan kondisi ekonomi ini juga akan pulih seiring sejalan dengan pulihnya kondisi kesehatan kita bersama. Maka dari itu harapannya nanti perlahan-lahan kita dapat menghasilkan buah kehidupan yang harus kita jaga. Dan salah satu cara untuk menjaga itu adalah menyingkirkan segala macam sikap dan bentuk yang namanya intoleransi. Kita harus peka terhadap segala macam gerak orang-orang yang berlaku intoleran di sekitar kita. Jangan kita acuh, jangan kita tidak peduli kepada mereka semua yang gugu carpe diem, yang egois. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk mulai membangun dan menyadari bahwa hidup ini hanyalah mungkin dapat kita jaga kelangsungannya manakala kita mau peduli kepada lingkungan kita dan mau toleran kepada sesama kita.